Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Rangkaian Elektronika 1 di pertemuan kelima. Jadi ini adalah pertemuan kelima ya. Membahas tentang apa? Kita di pertemuan ini adalah membahas tentang bagaimana membuat rangkaian pembagi tegangan, bagaimana membuat rangkaian pembagi arus, dan bagaimana merubah rangkaian dari delta to Y. Delta atau star ya ini ya. Oke, next. Nah, tujuan pertemuan kelima ini, Anda bisa menjelaskan tentang konsep rangkaian pembagi tegangan. Yang nomor dua adalah Anda bisa menjelaskan tentang konsep pembagi arus. Yang ketiga adalah Anda bisa menjelaskan tentang konsep rangkaian delta to Y. Langsung saja kita bahas bagaimana membuat rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan itu pada dasarnya menggunakan rangkaian seri. Jadi ini adalah rangkaian seri. Kenapa pakai rangkaian seri? Masih ingat bahwa rangkaian seri itu mempunyai sifat bahwa R1, bahwa V total itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya Vn. Nah, karena V total adalah jumlah dari V1 ditambah V2 ditambah V3, maka kita bisa manfaatkan bahwa masing-masing ini mempunyai tegangan yang berbeda. Di sini ada tegangan lagi. Di sini ada tegangan lagi. Nah, itu yang kita manfaatkan. Coba kita lihat pada gambar sebelah kiri. Di sini ada rangkaian seri 2R. Ini titik A, ini titik B. Dan berapa V di R1? Ini ya, ini dengan ini. Anggap saja yang tengah ini titik C. Dan berapa V2 yang ada di R2? R1 4 ohm, R2 6 ohm. Berapa V1, berapa V2? Berapa? Penyelesaiannya adalah kita harus cari I dulu. I sama dengan V per R. Atau V sama dengan I kali R. V1 I kali R1. 2 ampere kali 4 ohm sama dengan 8 V. Oh ya, 2 ampere ini berasal dari sini. R total, R1 tambah R2 10 ohm. I total V per RT 20 per 10, 2 ampere. Sehingga untuk V2 sama dengan I kali R2, 2 ampere kali 6 ohm sama dengan 12 volt. Ini ya. Kemudian berapa tegangan? Berarti tegangan di V1 ini 8 volt. Ini 12 volt. RL ini ya. Nah, rangkaian pembagi tegangan itu yang diambil adalah yang mereferensi ke ground. Ini ya berarti. Ini dengan ini. V. Oh, nggak kelihatan. Di sini ya. Ini yang diukur V.
sebesar 12 volt. Jadi, apa maksudnya rangkaian pembagi tegangan? Maksudnya adalah jika Anda mempunyai baterai sebesar 20 volt tapi ingin tegangan sebesar 12 volt. Bagaimana cara membuatnya? Anda cukup membuat rangkaian pembagi tegangan. Merubah dari 20V ke 12V. Ini ingin ya. Ingin V sama dengan 12 volt. Caranya adalah dengan rangkaian pembagi tegangan seperti ini. Dengan memasang RR tertentu sehingga menghasilkan 12 volt. Untuk V2 itu ada cara lain, yaitu sama dengan V total kali R2 per R1 tambah R2. 20 ohm, R1-nya 6, R2-nya 6 ohm. Maaf, V2 sama dengan 20 volt dikali 6 ohm per 4 ohm plus 6 ohm. Sama dengan 20 volt kali 6 per 10, 12 volt. Hasilnya sama kayak ini. Ini cara lain. Next, rangkaian pembagi arus. Rangkaian yang dipakai adalah rangkaian paralel. Dasarnya ini. Kenapa? Karena arus pada rangkaian paralel I total sama dengan I1 tambah I2 ditambah I3 tambah IN. Ini yang kita manfaatkan untuk membuat rangkaian pembagi arus. Nah, arus ini I total akan terpecah ke sini dan ke sini. Berapa arus I1, berapa arus I2? Jawabannya adalah ini. Kita cari dulu I total dengan V per RT. RT berapa? R total sama dengan I per R1 tambah I per R2. Untuk mencari R total dengan 2R, itu sama dengan R total sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Atau 6 kali 4 per 6 plus 4. 24 bagi 10, 2,4 ohm. I-nya berarti 20 volt per 2,4 ohm sama dengan 0,833 ampere. Oke, sekarang kita mencari I1. Rumusnya adalah I1 I1 sama dengan I total kali R2 R1 tambah R2. Untuk I2 rumusnya adalah I total R1 tambah per R1 tambah R2. Hasilnya ini dan ini. Untuk I1 adalah 0,333 ampere, untuk I2 adalah 0,500 ampere. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat atau mengatur I1 yang kita inginkan atau I2 yang kita inginkan. Selanjutnya adalah bagaimana membuat rangkaian delta 2Y. Teman-teman perhatikan bahwa ini adalah rangkaian delta atau rangkaian start. Nah, ini R2, ini R1, ini R3. Kemudian bagaimana cara menghitung R start seperti ini atau R delta seperti ini? Ini tidak bisa dihitung sembarangan ya. Jadi harus ada metode tertentu untuk menghitung R dengan konsep delta seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ubah ke dalam bentuk Y. Bagaimana cara merubah ke bentuk Y-nya? Mulai dari ujung sini, ujung A, kemudian ujung B, ujung C, kita tarik.
kita buat R seperti ini. Nah, yang ini adalah RA, yang ini adalah RC, ini RB. Oke, bentuk Y ini saya ambil dan saya bawa ke sini. Oke. Nah, untuk mencari nilai RA itu rumusnya adalah R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R3. Dan seterusnya untuk RB dan RC. Nah, bagaimana kemudian saat kita menerapkannya ke rangkaian? Apabila ada sebuah rangkaian seperti ini R5 ya. R1, R2, R3, R4, R5. Ini ada rangkaian delta. Nah, yang saya ubah itu rangkaian yang bawah. Di sini ya. Kemudian rangkaian bawah ini kita pindahkan ke sini. Menjadi ini ya, RA, RB, RC. Dan yang atas kita gabungkan lagi R4 dan R5. Nah, dengan begitu kita bisa menyelesaikan rangkaian ini dengan seperti biasanya pakai ini. Kalau kita sederhanakan, ini R4, R5, RB, RA, ini RC. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Rangkaian paralel seri. RC, RA, R4, R5, RB. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Nah, karena ini bisa dijadikan seri ya. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk paling simpel sehingga menjadi 1R. Kan ini bisa diparalel dulu. Terus kemudian ini di seri. Jadi ini R. Delta 2Y. Kalau Anda lihat ini bahwa I total itu mengalir ke sini bercabang ke I1 dan I2. I total sama dengan I1 tambah I2. Untuk I1 itu dia ke sini dan ke sana, ke kanan dan ke bawah ya, I3 dan I4. Untuk I2 ketemu dengan I3 sama dengan I5. I4 ditambah I5 sama dengan IT. Oke. Jembatan bridge atau jembatan Wheatstone dipakai untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif sangat kecil. Yaitu bagaimana kita mengukur tegangan antara R1, R2 dengan R3, R4. Rumusnya adalah V out sama dengan R2 per R1 tambah R2 min R4 per R3 plus R4 kali V in. Contoh, berapa nilai tegangan VCD? Berapa VCD? Maka kita perlu mencari VCB sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali V. Hasilnya 8 volt. Untuk VDB adalah hasilnya 5,14. Beda potensial antara titik C dan D adalah 8 min 5,14 sama dengan 2,85 volt. Nah, ini yang dicari ya, VCB dan VDB. Kenapa VCB dan VDB yang dicari?
Kenapa? Karena ini adalah pembagi tegangan yang mereferensi ke ground. Baik, terima kasih, itu penjelasan saya untuk pertemuan ke-5. Nantikan pertemuan ke-6. Sampai jumpa.